Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Ki Jabar Wisnu. Semoga para penonton dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan ini izinkan saya ingin melanjutkan pembahasan tentang latihan olah rasa, dan sekarang akan membahas tentang latihan olah rasa dasar yang keempat, yaitu berfokus kepada latihan rasa kuping atau pendengaran gaib. Memang pernah dibahas tentang pendengaran gaib ini di materi video tentang meditasi, tetapi diibaratkan sekolah, misalnya pelajaran matematika di tingkat SD ada matematika, di SMP pun ada matematika. Nah, waktu di tingkat meditasi itu perumpamannya di SD. Kalau sekarang olah rasa ini diperumpamakannya tingkat SMP, walaupun pembahasannya tentang kuping, tetapi lebih detailnya lebih luas lagi. Silahkan simak videonya baik-baik, jangan dilongkap atau jangan di skip jika ingin latihannya berhasil. Tapi kalaupun mau di skip, mau dilompat tepat, ya silakan saja, cuma nanti tidak sempurna dalam mendapatkan informasinya. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke pembahasan materi, di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para guru, para ahli, para praktisi spiritual, para cendekiawan, para ahli pikir, ahli tafakur, ahli semedi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena di sini saya bukan berarti pamer atau mengajarkan sebuah ajaran. Tapi yang saya lakukan di sini, saya hanya ingin berbagi pengalaman tentang olah rasa yang pernah saya alami, yang pernah saya lakukan. Barangkali ini bisa dijadikan sebuah alternatif atau sebuah pilihan buat saudara-saudara dimanapun berada yang kebetulan punya hasrat, punya keinginan ingin memperdalam dunia spiritual. Karena untuk menuju ke dunia spiritual itu banyak jalan, mau jalan al-hikmah, mau melalui jalan kejawen, mau melalui jalan jangjawokan, mau melalui jalan olah rasa atau meditasi. Jalan apapun silahkan, pada prinsipnya sama, tujuannya sama, tetapi caranya yang berbeda-beda. Nah, jadi di sini saya hanya memberikan pilihan. Silakan para saudara-saudara yang berminat di dunia spiritual ingin mempelajarinya, ya saya dengan ikhlas saya memberikan berbagi pengalaman, tidak dipungut biaya, tidak ada mahar. Jadi silakan saja kalau mau mempelajari, silakan, tidak pun tidak apa-apa. Karena saya di sini tidak menuntut orang untuk percaya ke saya tidak menuntut orang atau penonton untuk mengikuti materi-materi saya. Jadi ini hanya sebuah pilihan saja, silahkan bebas. Artinya bahwa saya tidak merasa bahwa metode saya ini adalah metode yang benar atau metode yang hebat dibanding dengan metode yang lain. Tidak, saya tidak punya rasa ke arah sana. Karena pada prinsipnya apa yang saya alami itulah yang saya ceritakan. Jadi saya kembalikan lagi kepada penonton, silakan mengambil sikap bagaimana, atau ini mau dijadikan sebuah hiburan, atau ini dijadikan hanya sebuah pembenaran pengetahuan, atau ingin coba mengikutinya, ya silakan saja, bebas-bebas saja. Yang suka silakan di like. Yang baru ya selamat datang, mohon dukungan, mohon bantuannya di subscribe di bawah tuh yang merah tuh, di toel.
Silahkan mau ada komentar silahkan komentar yang jelas, yang positif, karena jangan mencari-cari perdebatan. Kita tidak perlu ada sebuah perdebatan, karena masing-masing punya jalan, masing-masing punya pengalaman, ya kita kembali ke diri masing-masing. Jadi sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada yang berbahagia. Seperti biasa, sebelum kita melakukan latihan, kita harus ada persiapan-persiapannya. Apa saja persiapannya? Yaitu adalah satu, kita harus siapkan tempat yang sunyi dan tenang. Kedua, kita harus lakukan latihan secara disiplin. Kita harus memiliki jadwal, entah seminggu 2 kali, apa seminggu 3 kali, yaitu bebas, terserah kita. Lalu lamanya latihan mau berapa lama, ya silakan. Untuk tahap awal kita yang cepat dulu lah, maksudnya 15 menit apa 30 menit, nanti lama-lama tingkatkan 1 jam, 2 jam dan seterusnya, bertahap saja sesuai kemampuan. Lalu kita harus dalam kondisi badan sehat, kita fit, stamina-nya prima. Kemudian kita lakukannya itu minimal itu 2 jam setelah makan. Jadi kalau habis makan jangan langsung latihan, jadi minimum ada jeda lah, kita 2 jam setelah makan. Lalu gunakan pakaian yang enak, yang longgar. Silakan pakaian itu bebas, nggak harus pakai persis yang saya gunakan. Jadi mau pakai kaos, mau pakai apa ya, kalau di kamar sendiri kan bebas lah, pakai apa saja. Dan yang terpenting, suasana hati dan pikiran itu harus tenang. Jangan kita berlatih dalam kondisi lagi semrawut lah, habis diputus cinta mau latihan ini misalnya, nanti hasilnya nggak maksimal lah. Bukan nggak bisa sih bisa, cuma hasilnya nggak maksimal. Jadi kalau kondisi hati lagi galau, pikiran lagi kacau, ya lebih baik kita harus meditasi, tujuan untuk menenangkan hati dan pikiran. Nggak usah belajar untuk pendengaran. Artinya tahap awal ini kita harus tenangkan hati dan pikiran. Nanti latihannya luar biasa. Kemudian cara latihannya bagaimana? Seperti biasa, duduk bersila, badan tegak, tulang punggung terutama nggak boleh bungkuk, jadi harus tegak. Tangan letakkan di atas lutut masing-masing, pejamkan mata, ya jangan lupa lidah tekuk ke atas, tempelkan ke langit-langit. Awal dan akhir harus berdoa. Doanya sama seperti yang kemarin-kemarin di video sebelumnya. Bagi yang baru bergabung dengan channel saya, ya silakan lihat di video-video sebelumnya supaya paham. Pusatkan konsentrasi ke keluar masuknya napas. Objeknya ke napas dulu. Gunakan napas halus atau napas panjang. Jika belum paham, boleh dengan napas alami atau napas tidur. Tarik, buang, keluar masuk tetap hidung. Tarik, buang. Kurang lebih 5 atau 10 menit kita fokus supaya menenangkan saraf-saraf seluruh tubuh. Jadi saraf dari kepala, kuping, wajah, leher, dada, semuanya sampai ke kaki harus kondisi kendor, kondisi rileks. Tidak boleh ada yang tegang. Kemudian kita konsentrasi ke kuping. Waktu di video sebelumnya di meditasi itu sudah
dikupas dengan mendengarkan suara aliran darah. Dan jika memang sudah mampu mendengar suara aliran darah, ya silakan sikap seperti biasa. Tapi kalau yang belum mampu mendengar suara aliran darah, ya dibantu dengan menutup kuping. Kita dengarkan dulu suara aliran darah tersebut. Jika sudah optimal, suara darahnya sudah jelas, biar stabil. Nah, lalu kita dengan kekuatan imajinasi kita timbulkan suara kita. Coba kenalilah suara diri kita sendiri. Frekuensi resonansi suara kita itu seperti apa? Ya, kalau belum paham dengan suara kita, ya silakan direkam di HP lalu kita dengarkan. Ya seperti itulah jenis suara kita. Jadi tiap makhluk itu memiliki ciri khas suaranya masing-masing. Dan kita mengenal atau mengidentifikasi makhluk melalui suaranya. Ya, insya Allah dengan melalui suara pun kita bisa mengetahui bahwa itu yang kita kenal. Ya sebagai contoh begini, sebelum pembahasan, jadi perumpamaan ruangan gelap. Di situ ada 100 orang. Kemudian salah satu dari 100 orang itu ada teman kita. Bagaimana kita mengetahui teman kita titiknya ada di mana? Di sebelah kiri apa sebelah kanan, di depan apa di belakang apa di tengah kerumunan? Kita tidak akan tahu karena posisi gelap gulita umpamanya. Kita bisa tahu mengidentifikasi teman itu melalui telinga, yaitu dari resonansi suaranya. Memanggil kita, manggil nama kita, ya kita jadi tahu bahwa oh itu teman kita posisinya di situ, ya kita bisa mendekati titik suara tersebut. Ini cara mengidentifikasi melalui resonansi suara. Lalu setelah kita mampu menimbulkan, mengenal suara diri kita melangkah lebih jauh lagi. Coba timbulkan suara ayah kita. Kita mungkin pernah ngobrol dengan ayah kita bayangkan waktu di mana kita pernah ngobrolnya, suaranya seperti apa. Nah, kita udah paham, kita udah kenal suara ayah kita. Coba ibu kita, udah kenal ibu, ya mungkin kita udah rumah tangga punya istri, ya coba suara istri kita. Atau misalnya kita ini perempuan, ya kenalkan suara suami kita. Kita udah punya anak, kita belajar timbulkan suara anak kita. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 7, umpama anaknya 7 kan. Lalu setelah kita mengenal semua, coba ke saudara, ke kakak, ke adik, ke paman, ke tante, atau siapa saja lah yang di lingkungan kita terdekat dulu. Nanti merambah ke agak jauh, misalnya ke teman yang masih satu RT, atau teman jauh pun boleh. Kita udah kenal beliau, coba kita timbulkan suaranya. Oh ya itu suaranya udah paham, udah jelas. Nah, kita timbulkan suara yang lain-lainnya, mungkin orang yang baru dikenal, atau mungkin bos kita kalau di pekerjaan, atau bawahan kita, ya siapa saja. Ini kembangkan aja terus. Jadi semakin banyak koleksi kita memvisualkan suara, yaitu akan semakin bagus mengenal seseorang melalui suaranya. Nah, karena ini kita sedang melatih pendengaran, maka kita melatihnya itu dengan menimbulkan suara-suara. Kemudian setelah kita bisa menimbulkan teman suara orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita kenal, maka cobalah kita untuk mendengarkan suara alam. Misalnya suara sungai, suara sungai sedang banjir itu seperti apa, atau suara air terjun, atau suara gemericik air, suara petir, suara hujan, suara angin, suara ombak, ya suara-suara alam lah. Kita dengarkan, misalnya ada pohon bambu ketiup angin, suaranya seperti apa. Jadi semakin banyak kita menimbulkan suara-suara itu, semakin bagus. Silahkan dikembangkan sendiri. Itu
Itu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, kita bisa juga menimbulkan suara-suara binatang. Misalnya kita timbulkan suara ayam, seperti apa? Udah bisa, coba ganti suara kambing. Udah bisa, ganti lagi suara kucing, suara burung, ya suara apa saja, silahkan binatang apa saja yang pernah kita tahu suaranya seperti apa, ya cobalah kita timbulkan dalam pendengaran rasa ini. Lalu setelah kita menguasai suara-suara hewan, coba kita timbulkan juga suara-suara kelompok lain lah. Misalnya suara benda, bagaimana suara gelas jatuh pecah misalnya, brang. Atau kita timbulkan suara balon ketusuk jarum, dua. Atau suara senjata, deret, atau suara kereta lewat. Sampai suara sekecil apapun kita timbulkan, misalnya suara jarum jatuh ke piring, atau suara tetesan air, sekecil mungkin, suara sehalus mungkin timbulkan. Jadi semakin suara itu lebih halus, lebih kecil, resonansi frekuensinya kita lebih bagus. Jadi jangan nyari yang suara yang gede-gede. Justru dari suara besar, suara gede itu volumenya, cari yang volumenya kecil, suara-suara yang kecil. Misalnya suara angin lewat, hembusan angin lewat, terus itu suara mobil lewat seperti apa, suara motor lewat seperti apa, itu suara burung ngepak atau ayam ngepak, ya suara uang sedang dihitung lah. Ini biasanya ibu-ibu jago nih, kupingnya peka. Kalau suaminya lagi kresek pasti peka itu. Jadi itu suara-suara kecil itu supaya terdengar suara langkah, orang sedang berjalan, orang lari, mungkin orang sedang mengintai, rumput keinjak atau suara kaki kuda. Silahkan timbulkan, kembangkan sendiri. Jadi semakin banyak ribuan suara-suara yang kita latih, insya Allah pendengaran kita semakin peka. Dan ini memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi kita harus ada sebuah perjuangan, harus ulet, harus sabar dalam berlatih. Ya jangan terlalu nafsu. Jadi santai saja, santai, relax, perlahan tapi pasti. Ya, mau sehari, mau 2 hari, mau kelarnya sebulan, mau 2 bulan, ya tidak jadi masalah. Yang penting kita jangan terburu-buru dalam berlatihnya, harus penuh dengan kesabaran. Lalu apa sih keuntungannya atau kegunaannya kita belajar rasa pendengaran ini? Ini kalau saya kupas, waduh banyak sekali saudara-saudara. Yang pertama, ini saya buka bocoran sedikit saja. Yang pertama itu adalah mempermudah dalam menangkap ilmu. Misalnya ada ilham, ada wangsit atau petunjuk. Jadi dengan berlatih ini ibarat sebuah poster lah. Poster suara-suara gaib itu akan mudah terdengar. Misalnya ada suara tidak ada rupa, kita sedang berjalan tiba-tiba, hai, ada yang manggil kita. Kita tengok, nggak ada orangnya. Itu sebagai contoh. Jadi bisa menangkap suara-suara gaib. Yang kedua, kita akan mudah memahami lawan bicara kita. Ketika teman kita berbicara apapun, ya kita perhatikan pembicaraannya. Memang kita mungkin tadinya emang udah mudah memahami pembicaraan orang. Dengan berlatih ini akan semakin mudah lagi. Kadang-kadang pikiran kita sudah melangkah lebih jauh. Ketika orang itu berbicara belum selesai, tapi kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ini dia pembicaranya adalah tujuannya ke anu gitu, udah bisa menyimpulkan. Yang ketiga, ini jangan disalahgunakan, tapi ya ini saya kasih bocoran. Kita mampu menghadirkan orang lain jarak jauh, baik itu teman, siapa sajalah, mungkin pacar atau
orang yang kita sukai hanya melalui resonansi suaranya. Caranya bagaimana? Nantilah, jangan saya kupas dulu. Nanti dipakai buat melet, ya kan, bahaya ini. Jadi dengan pendengaran gaib pun, maksudnya dengan menggunakan kemampuan pendengaran pun kita bisa untuk memikat orang melalui suaranya saja. Itu bisa mendatangkan dan lain-lain lah. Dah durasi ya, jadi saya tidak mau ngebahas tentang ini bahaya buat yang muda-muda, yang jomblo-jomblo, nanti disalahgunakan. Jadi kita bisa mendatangkan, istilah kata melet lah, tanpa harus bersusah payah, cukup duduk bersila kita bisa menghadirkannya. Dan ini saya udah sering melakukan, dalam arti kata khusus untuk saudara gitu kan, atau teman ketika saya lagi bete, teman biar datang lah, panggil saya, nanti dia datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, udah duduk ngobrol. Nah, pengalaman saya ketika setelah menguasai pendengaran ini, ya selain banyak wangsit-wangsit, ya alhamdulillah banyak saya dapat juga gitu kan, petunjuk-petunjuk dari gaib yang realnya, yang nyatanya itu saya pernah mengalami hal yang mungkin kontroversial. Artinya gini, ada bahasanya bahwa kita tidak mungkin tahu kapan ajal kita tiba, karena itu memang rahasia Allah, rahasia Sang Pencipta. Betul, tidak semuanya, hanya beberapa orang yang dikehendaki. Dan ini pengalaman saya ketika ibu saya akan meninggal. 3 hari sebelum ibu saya meninggal, itu saya sudah beri kabar. Bahkan kondisi kabar itu datang bukan berarti saya sedang wirid, sedang zikir, sedang meditasi, justru tidak. Saya sedang nonton TV. Ya, ceritanya saya ingat betul waktu itu hari Minggu malam Senin. Itu saya sedang bermain ke rumah saudara, ngobrol di luar rumah, itu jam malam lah, kira-kira jam setengah 12, tiba-tiba gerimis. Kita ngobrolnya di luar, ya akhirnya bubar. Saya buru-buru pulang, akhirnya nyampe di rumah, lalu nonton TV, karena saya hobi nonton berita lah. Ketika nonton TV itulah ada datang sebuah suara. Akhirnya saya pejamkan mata, ya saya konsentrasi. Petunjuknya apa? Bahwa ibu saya akan dijemput, akan pulang, dalam kurung wafat. Ya. Ini kan pakai bahasa halusnya, gaib memberikan bahasa halusnya, akan dijemput hari Rabu jam 2 siang. Begitu saya mendengar kabar itu langsung tek. Ya udah, saya karena ibu emang lagi sakit, saya peluk ibu saya minta maaf, dan ternyata posisinya ibu saya sudah terkunci. Artinya mulut sudah tidak bisa bicara, mata juga sudah tidak bisa melihat. Nah, sontak saya panik. Akhirnya saya kabarkan semua saudara-saudara ibu saya kabarkan yang di Jakarta, yang di mana, suruh pulang. Pokoknya harus pulang besok Senin, lambat-lambatnya hari Selasa. Bila tidak pulang, jangan salahkan saya bilang gitu. Saya SMS-in semua, saya kabarkan. Alhamdulillah saudara-saudara, adik-adik ibu yang jauh-jauh lah, itu pada datang akhirnya hari Selasa. Nah, begitu malam Rabu, ya sudah, saya semakin berat saja kan, karena saya udah tahu, udah kabar ibu mau pulang, saya jadi semakin sedih. Akhirnya ya saya cuma hanya memohon kepada Allah, mohon diampuni segala dosa-dosanya. Semampunya saya berdoa, saya ngaji segala macam. Ya air mata ya terus-terusan ya, karena ini dari malam Senin, malam Selasa, malam Rabu terus saya nangis. Dan itu posisi di bulan Ramadan, 3 hari mau Lebaran. Dan begitu hari Rabunya jam 2
siang memang sudah melepaskan nyawa. Ya sudah, saya mau bagaimana lagi, orang diambil sama yang punya. Ini terserah ya pemirsa, mau percaya mau tidak terserah, saya hanya menceritakan ya pengalaman yang saya alami. Ya saya tidak menuntut orang untuk percaya, silakan ya. Saudara saya semua di sini menyaksikan semua. Saya bercerita itu salah satu, ya baru salah satu keuntungan-keuntungan kita mempelajari ilmu pendengaran. Kita nggak ada mantra, tidak ada ya ayat apa yang harus itu, tidak ada. Jadi kalaupun kita butuh apa-apa ya tinggal pakai bahasa kita aja sesuai kebutuhan. Ya, silakan, karena yang Maha Kuasa itu mengetahui apa isi hati kita. Ya demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video yang kelima.